Munasus, ya Munasus itu kita melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap ADART kita. Ya, kenapa? Terakhir kita melakukan Munasus itu pada 13 tahun yang lalu di Bali. Ya tentunya selama 13 tahun ini kan begitu banyak perubahan. Ya kita ingin Alfi ini menjadi sebuah organisasi yang melakukan sebuah transformasi, ya adaptasi terhadap perubahan, juga inklusif, jadi bermanfaat dan berguna bukan saja buat teman-teman yang ada di kegiatan logistik, tapi kita ingin lebih luas dari itu. Misalnya fokus di mata rantai pasok, ya, di mana industri, ya, pelaku infrastruktur di bidang logistik, ya, juga itu kita ingin menjadi sebuah yang melakukan sebuah transformasi, tapi juga inklusif, tapi kita ingin beradaptasi terhadap perubahan seperti itu. Ya begitu banyak yang kita rubah hari ini. Salah satunya yang paling penting mengenai keanggotaan. Ya kita akan memperluas keanggotaan kita. Itu bukan hanya teman-teman yang di bidang logistik saja, tapi kita akan masuk yang kita sebut dengan mata rantai pasok tadi, atau kita kenal dengan supply chain. Kita juga dari sisi kegiatan, ya kita menambahkan, ya kegiatan multimoda misalnya, itu masuk di dalam ADART kita. Yang sebetulnya pekerjaan multimoda itu secara aktivitas sudah kita lakukan, ya hanya kita lembagakan dan kita masukkan, karena setelah ini kita selesaikan ADART-nya, kita akan laporkan atau daftarkan ini di Kumham. Ya, setelah itu teman-teman DPP bersama DPW juga akan merumuskan PO-nya. Ya, jadi kita akan lebih detailkan ini. Intinya bahwa kita ingin Alfi ini menjadi sebuah organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Jadi teman-teman fintech yang di bidang logistik juga bisa menjadi anggota Alfi. Ya, teman-teman yang di kepelabuhanan bisa menjadi anggota Alfi. Jadi kita ingin Alfi itu menjadi rumah besar. Itu yang cukup fundamental. Ya, mengenai keanggotaan berubah dari sisi aktivitas kita juga. Berapa jumlah anggota keseluruhan? Maksudnya? Jumlah keanggotaan Sekarang seluruh Indonesia 3.800. Ya, di 29 provinsi. Karena ada beberapa provinsi baru yang itu masih digabungkan. Ya kan, ambil contoh misalnya Kalimantan Timur, kita masih gabungkan dengan Kalimantan Utara atau Kaltara misalnya. Ada 2-3 provinsi yang masih kita gabungkan. Saya sih ingin dalam waktu dekat ini bisa kita coba tata kembali. Nah ini juga untuk merangkumkan, gitu ya. Dan PO yang kita lagi susun dari sisi operasional kita ingin lebih inklusif. Ya, jadi kita ingin mengajak semua pihak berpikir bagaimana logistik Indonesia, mata rantai pasok kita, supply chain kita ke depan bisa lebih baik. Ya. Dan yang paling penting apa? Saya ingin anggota saya semua bisa berkompetisi, ya, secara berkompetisi dengan baik, dengan profesional. Kira-kira wilayah mana Pak? Pada Indonesia dulu 45 itu kan selalu disampaikan 100 tahun Indonesia masuk kepada yang disebut kita jangan terjebak di middle income trap. Yang perlu kita lakukan untuk orang bisa lolos menjadi middle income, tidak terjebak dalam middle income trap, itu satu aja, negara ini harus menjadi negara industri. Nggak ada lagi ceritanya. Alfi mendukung pemerintah dalam melakukan hilirisasi, ya kan. Banyak provinsi baru yang banyak provinsi yang sudah mulai menikmati hasil daripada hilirisasi. Terbukti pertumbuhan ekonomi daerahnya lebih tinggi dari nasional. Misalnya contoh Maluku Utara. Ya, kita ambil contoh juga Sulawesi Tenggara, Kendari. Tapi saya lebih ingin teman-teman yang bermain di sana tuh pelaku logistiknya, supply chain-nya, teman-teman anggota Alfi. Karena selama ini saya lihat kok justru pemainnya banyak dari luar. Nah ini yang harus banyak dirasakan juga oleh pengusaha daerah. Jadi teman-teman daerah itu juga dapat memberikan manfaat
Kalau kita bisa capai itu, artinya apa? Indonesia Emas itu kan basisnya dua, kesejahteraan masyarakat yang di seluruh provinsi, tidak bisa hanya bicara di pusat, ya, kesehatan. Kalau ini dua bagus, berarti kan yang selebihnya ini akan jauh lebih baik manfaatnya. Jadi itu yang kita dorong. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan banyak orang yang menyampaikan mengenai logistik performance index, biaya logistik kita. Yang paling penting sekarang apa? Pertumbuhan ekonomi kita baik, ya kan? Pertumbuhan ekonomi baik itu ada 3 indikasi. Satu adalah daya beli masyarakat, ya kan? Government spending melalui APBN, APBD, dan walaupun ini relatif paling kecil ya. Yang ketiga adalah investasi, ya kan? Kita masuk, inflasi kita terkendali, gitu. Yang paling penting kita jaga ini, ya kan? Kalau industri semakin hari juga tidak fokus hanya di Jawa, tapi menyebar ke Indonesia, itu akan sangat baik. Yang sekarang diributkan orang imbalance karbo lah apa, ya kalau nggak ada pertumbuhan industri atau kota-kota baru, industri baru, ya tetap akan sama aja, gitu, ya. Jadi saya memberikan statement dari sejak awal orang ribut mengenai logistik performance index, itu hanya persepsi yang dibangun oleh World Bank. Ya, kita mari membangun persepsi kita yang baik, melayani setiap investor baik, teman-teman Alfi juga bisa bekerja dengan baik, masyarakat pada satu titik akan mendapatkan manfaat. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi ADRT ini yang kita sepakati karena 90% daripada teman-teman DPW hari ini hadir. Jadi ini kita sepakati secara demokratis, kita buka, ya. Jadi kita nanti setelah ini kita akan daftarkan di Kumham dan kita akan lakukan sosialisasi. Harapan utamanya Pak setelah bentuknya adanya 10 tahun ke depan akan jauh lebih berat dibanding tantangan 10-15 tahun yang lalu. Kenapa? Terjadi geopolitik hari ini. Perang satu belum selesai, udah ada perang baru, ya kan? Saya juga kita lihat beberapa komoditi utama di masyarakat juga naik. Sedangkan satu sisi kita akan menghadapi pemilu. Ya, kita berharap kita baik-baik saja. Kita semua bisa menjaga momentum negara ini yang memang tidak tumbuh. Ya, kita juga menikmati adanya perbedaan pendapat antara Amerika dan Cina. Akhirnya kita banyak diuntungkan dengan hal itu. Ya, tahun 2020 orang lain susah karena COVID, kita surplus perdagangan terbesar sepanjang sejarah Republik ini ada. Jadi momentum ini nggak boleh lewat. Ya, jadi mari kita jaga juga, gitu. Ya, terus kesenjangan pelaku usaha saya ingin juga yang teman-teman UKM juga naik. Nah, bonus demografi itu akan dirasakan bermanfaat buat kita semua. Tapi kalau pemerataan juga tidak terjadi, pertumbuhan tidak terjadi, bonus demografi nantinya malah tidak memberikan bonus demografi yang baik, tapi bisa sebaliknya. Ini yang patut kita ingat. Jawa Timur sendiri Pak, Di Indonesia, ya kan, kita bisa lihat, ya kan, terakhir yang memberikan kontribusi itu yang terbesar ada smelter yang dibangun oleh Gresik di Freeport misalnya. Ya, di JP. Saya dengar itu juga sudah ada kurang lebih hampir 70 atau 80 investor industri yang masuk ke sini. Hilirisasi terjadi misalnya. Nah, kita berharap kan bukan hanya menghasilkan lembaga, tapi itu akan ada turunan-turunan pabrik lainnya yang bisa dibangun di Jawa Timur, ya kan? Dan itu kan akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi buat Jawa Timur. Jawa Timur sih saya pikir akan menjadi salah satu potensi pertumbuhan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ya, dan Jawa Timur juga selalu mempunyai nilai strategis kalau kita melihat pembangunan di Indonesia Timur seperti itu. Ya. Kami ya atau Alfi Asosiasi Logistik Transport Indonesia, Munasus ini menjadi road to Munas. Ya, jadi menjadi wadah untuk seluruh DPW Alfi kita mendengarkan aspirasinya. Ya,
kalau di perusahaan itu ada prarups dan juga ada rups. Ya, nah inilah medianya bagaimana suatu organisasi yang sangat strategis di Republik ini untuk bisa menangkap dinamika bisnis ataupun peluang logistik dan rantai pasok nasional. Nah ini menjadi suatu milestone untuk bisa memberikan nilai tambah bagi ekosistem rantai pasok ataupun logistik nasional. Gitu Mas. Mengharmonisasikan regulasi, ya, baik itu regulasi antara kementerian dan lembaga yang terlibat di ekosistemnya, maupun regulasi atau peraturan pusat ke daerah. Masih banyak yang tidak sinkron peraturan pusat dengan peraturan daerah, perda-perda lain yang banyak tidak produktif. Nah inilah fungsi kehadiran Alfi sebagai mitra strategis daripada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Untuk Alfi ke depan, tadi kan sudah banyak disebutkan oleh Ketum bahwa 10 tahun ke depan tantangan kita akan lebih berat. Nah, tentunya Jatim di sini juga ingin berkompetisi secara penuh, dan kita ketahui bahwa Jatim ini adalah hub timur. Pembangunannya juga Bapak mungkin sudah lihat di Gresik di mana sudah sangat besar. Dan ini adalah potensi bagi kita sebagai ini logistik, bisnis logistik ke depan harus lebih baik lagi. Mengenai perubahan di ADAR. Cuan. Ya pura-pura bahagia, apa itu?